Baik, selamat siang semuanya. Ya, kita ketemu lagi di sesi kita terakhir untuk semester ini ya, di mata kuliah Audit Fraud. Nah, di kesempatan kita sesi terakhir hari ini, kita akan membahas dua komponen atau dua pendekatan yang menjadi kunci utama di dalam kita melakukan analisa terhadap tindakan fraud yang terjadi di level korporasi atau perusahaan. Jadi ada dua yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama kita akan melihat bagaimana sih skema fraud yang mungkin terjadi atau muncul dari pelaporan keuangan. Ya. Dan yang kedua nanti kita akan melihat dari sisi etika atau dari sisi aktivitas pekerjaan. Oke. Untuk yang pertama di sini kita akan melihat dari sisi skema fraud yang muncul dari pelaporan keuangan. Nah, dalam mengungkap fraud di dalam laporan keuangan, kita menemukan beberapa aktivitas yang biasanya kita curigai sebagai tindakan atau indikasi fraud. Nah, beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan indikasi tersebut atau melihat, mengecek indikasi tersebut melalui 5 metode ini. Yang pertama, kita bisa melakukan evaluasi atau melakukan deteksi dari revenue atau pendapatan. Tentunya pendapatan dari sisi perusahaan itu kan terbagi dari dua bagian. Ada yang dari sisi operasional dan ada yang dari sisi non-operasional. Nah, selain dari dua aktivitas tersebut, kita harus bisa menelusur apakah pendapatan tersebut ya sifatnya real ya yang memang terjadi dan dilakukan oleh personel perusahaan atau justru ada yang sifatnya fiction ya, fiksi, semu gitu ya. Jadi cuma rekayasa aja. Nah, bagian yang menjadi rekayasa atau fiksi tersebut itulah yang akan kita jadikan sebagai poin deteksi untuk melakukan analisa fraud. Dan yang kedua adalah yang bisa kita lakukan sebagai seorang akuntan, yaitu melihat timing difference, perbedaan waktu pencatatan transaksi dengan pelaporan. Setiap perusahaan pasti punya SOP. Jadi misalnya transaksi hari ini harus dicatat paling lama, misalnya besok atau hari Minggu atau di hari Sabtu atau di hari terakhir kerja. Nah, kalau ada pencatatan yang timing difference-nya tidak sesuai SOP, itu merupakan salah satu indikasi ada kemungkinan fraud yang terjadi. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh seorang akuntan atau bookkeeper ya kalau ada apa namanya struktur lain dalam perusahaan sebagai pencatat penjurnalan atau bookkeeper itu mungkin bisa menemukan atau mengetahui bagaimana timing difference yang tepat. Ya. Yang ketiga adalah kita melakukan secara random, melakukan valuasi aset ya, dan melihat apakah nilai tersebut sesuai dengan kondisi pasar atau tidak. Ya. Ketika kita bisa melihat nilai tersebut sesuai dengan indikasi nilai pasar, itu kita katakan sebagai nilai valuasi yang proper atau yang sesuai. Nah, artinya di sini tidak ada nilai aset yang salah atau benar. Yang ada adalah wajar atau tidak wajar, tepat atau tidak tepat. Jadi kalau nilainya kira-kira punya perbedaan yang jauh atau improper asset valuation, nah itu merupakan salah satu indikasi terjadinya financial statement fraud. Selain dari masalah aset, ya, di dalam laporan keuangan perusahaan kan ada dua sisi, debit dan kredit. Nah, di debitnya kita tidak hanya menjumpai aset, tapi ada juga pencatatan expense, beban yang mungkin bisa berlebihan atau tidak wajar, atau justru di sisi kredit terkait dengan peminjaman uang atau liabilitas, itu juga ada kemungkinan terjadi salah saji atau pencatatan yang tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Jadi itu ada beberapa titik yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk melihat ada nggak indikasi terjadinya financial statement fraud. Dan yang terakhir yang biasanya diungkap oleh auditor itu adalah melihat dari sisi pengungkapan atau disclosure. Seberapa banyak pengungkapan yang dilakukan, seberapa detail pengungkapan yang dilakukan atau yang diberikan oleh perusahaan, biasanya auditor bisa merasakan ini masih ada yang disembunyikan atau sudah seluruhnya diberikan atau disajikan dan diungkapkan oleh perusahaan. Ini menjadi 5 pendekatan yang biasa dilakukan dari sisi auditing ya,
untuk melihat apakah financial statement yang disajikan oleh perusahaan itu memiliki indikasi fraud atau tidak. Oke. Nah, mari kita lihat detail sedikit demi sedikit apa yang bisa kita temukan dari metode-metode yang dijelaskan tadi. Yang pertama adalah pendapatan yang fiktif atau fiction. Nah, biasanya contoh-contoh yang terjadi adalah kita menemukan misalnya adanya pencatatan aktivitas pendapatan dari barang atau penjualan ataupun jasa yang tidak terjadi pada waktu yang sama atau yang tidak terjadi seharusnya. Mungkin dari aktivitas yang sudah lewat baru dimasukkan, atau mungkin yang belum sampai tetapi sudah dibukukan. Ya, itu umumnya yang bisa kelihatan. Ada juga yang menggunakan namanya fake customer atau phantom customer. Jadi bikin customer tapi dia bukan customer yang real. Ya. Mungkin realnya ada orangnya, ada perusahaannya, tetapi secara badan hukum dia tidak real. Jadi mungkin dari keluarganya atau pihak apa ya saudaranya sendiri gitu. Yang harusnya di luar dari aktivitas atau tidak punya jaringan dengan perusahaan. Terus bisa juga terjadi dari legitimate customer. Artinya ada customer yang memang dia tidak memiliki legitimasi yang bagus. Jadi itu bukan customer yang terdaftar resmi. Misalnya kita punya customer yang terdata di Kementerian Perdagangan atau apa gitu ya. Tapi kalau ternyata dia tidak ada, berarti mungkin dia tidak punya pendirian usaha atau tidak punya akte perdagangan resmi. Ya. Ada juga kondisi ketika kita menemukan penjualan dengan syarat-syarat tertentu atau sales in condition. Nah, ini kan salah satu indikasi adanya revenue yang fiktif. Ya. Di sisi lain, masalah tekanan anggaran atau pressure ya, dari perusahaan untuk meningkatkan pendapatan itu juga menjadi salah satu titik atau celahnya muncul dari yang namanya fiction revenue. Jadi karena karyawan dipaksa untuk memenuhi target penjualan, maka dia membuat aktivitas penjualan palsu sehingga kelihatan nilainya lebih tinggi daripada yang seharusnya. Berikutnya adalah metode dengan timing difference yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi kita mencatat adanya pendapatan ataupun beban yang tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya. Sudah lewat berapa lama, sudah lewat 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan gitu kan baru dicatat. Atau dia sifatnya pencatatan accrual tapi baru dibukukan dengan cara metode kas. Ini adalah sesuatu yang berbeda yang secara akuntansi dianggap sebagai hal yang tidak wajar. Ya. Oleh karena itu, shifting dari pendapatan dan beban tersebut itu menjadi poin utama atau poin pokok di dalam evaluasi auditor. Oke, caranya kita untuk melihat itu seperti apa? Kita matching aja revenue sama expense. Kalau perusahaan mengklaim adanya revenue ya dan kemudian atau expense-nya terlalu berlebihan pada periode tertentu, ya kita harus pastikan nilainya sudah benar atau enggak. Gitu. Jangan mengakui prematur revenue recognition karena ada kemungkinan dia tidak bisa tertagih. Jadi hati-hati. Ya. Kemudian lihat juga kalau ada pembebanan yang dia punya kontrak jangka panjang. Jadi misalnya pembayaran dibayar di muka ya atau beban biaya di muka gitu ya. Lihat dulu long term kontraknya apakah realistis tidak kalau kita catatkan pada periode sekarang. Termasuk juga kalau ada channel staffing, jadi aktivitas yang muncul dari lingkaran aktivitas perusahaan yang mungkin kerjasama dengan pihak ketiga, ya, atau pencatatan pembebanan yang tidak sesuai pada periode yang seharusnya. Lalu bagaimana dengan metode untuk melihat dari sisi hutang? Ya. Nah, kita bisa lihat dari kecenderungan yang terjadi. Apakah hutang itu sering muncul atau beban dibayar di muka lebih sering muncul? Nah, itu adalah salah satu indikasi terjadi fraud dalam perusahaan. Nah, di sisi lain kita bisa langsung masuk ke nilai pembebanan yang sifatnya bisa dikapitalisasi. Nah, kalau perusahaan tidak sedang melakukan proses pengembangan diri atau investasi, harusnya capitalized expense tidak muncul. Tetapi kalau perusahaan tidak melakukan inovasi dan capitalized expense-nya nilainya tidak wajar, itu juga bisa kita jadikan sebagai acuan untuk adanya fraud. Di yang bagian terakhir kita akan melihat dari sisi disclosure atau pengungkapan. Nah, pengungkapan yang seharusnya muncul dalam laporan tahunan perusahaan adalah semua hal yang kita temukan
yang dirasa agak kurang tepat, yang dirasa ganjil oleh auditor, itu harus diungkapkan di dalam semua menu catatan yang ada di dalam laporan tahunan. Baik itu terkait dengan hutang atau pinjaman, kemudian subsequent event, kalau ada informasi-informasi atau kejadian-kejadian ekstra yang mungkin berdampak kepada aktivitas bisnis atau operasional, kemudian adanya temuan manajemen fraud ya dari internal sendiri jika ada, kemudian pengungkapan semua transaksi yang berhubungan dengan pihak ketiga, maupun pengungkapan yang sifatnya accounting changes, ya pergantian metode, pergantian cara pencatatan dan pengungkapan itu harus muncul semua di bagian disclosure laporan keuangan. Oleh karena itu ini menjadi poin yang terakhir dan juga poin yang cukup diandalkan oleh auditor karena semua harus terangkum di sini. Ketika temuan-temuan tadi yang dijelaskan itu tidak muncul dalam disclosure, maka kecurigaan auditor akan semakin tinggi. Ya. Sikap skeptismenya itu akan semakin meningkat dan cenderung mencurigai perusahaan memiliki aktivitas fraud yang di luar dari sepengetahuan pihak internal. Oke. Dari sisi yang lain, ya, kalau kita melihat catatan laporan keuangan atau laporan tahunan, kita juga bisa memastikan bahwa nilai valuasi aset kita ideal. Ya, ideal itu artinya bisa dibandingkan dengan nilai pasar. Nah, kalau nilainya tidak sama, itu berarti ada masalah dengan valuasi atau ada masalah dengan penilaian dan pencatatan. Itu juga menjadi salah satu bagian indikasi utama ketika melakukan valuasi terhadap nilai-nilai yang muncul di dalam aset. Oke. Lalu bagaimana cara kita mendeteksi fraud tersebut dari laporan keuangan? Nah, di dalam perkuliahan analisis laporan keuangan atau di dalam mata pelajaran analisis laporan keuangan, kita akan mengenal 3 jenis analisis ini. Nah, ini memang alat bantu, jadi tidak menjadi yang utama atau tidak powerful, enggak juga. Nah, ini akan jadi powerful kalau kita gunakan secara bersama-sama, ya, bukan per piece atau per bagian. Misalnya ada vertical analysis, jadi melakukan analisis secara vertikal. Jadi semua dibandingkan dengan nilai total aset yang vertikal. Jadi supaya melihat supaya pergerakannya itu ideal atau tidak, atau jangan-jangan ada peningkatan atau penurunan yang tidak wajar dari besaran yang seharusnya. Nah, vertical analysis ini dikombinasikan dengan horizontal analysis, jadi perubahan runtut waktu. Jika setiap tahun mengalami pertumbuhan nilai, maka itu wajar dengan nilai persentase yang sama atau persentasenya kurang lebih sama. Tapi kalau tiba-tiba persentasenya ada yang tinggi, terus tahun berikutnya turun, kemudian tahun berikutnya turun lagi, dan juga habis itu ada fluktuatifnya terlalu banyak, nah kita bisa curiga ya dari horizontal analysis tersebut, berarti ada sesuatu yang disembunyikan dari laporan keuangannya. Penggunaan vertical analysis dan horizontal analysis juga bisa mendeteksi yang namanya income smoothing atau perataan laba, di mana perusahaan yang labanya besar biasanya tidak mau langsung dikeluarkan untuk menghindari beban pajak penghasilan yang terlalu tinggi. Maka mereka akan membuat lebih rata, jadi dikeluarinya pro rata sehingga nanti kelihatan lebih smooth ya, lebih ideal gitu, naik tapi sedikit. Dan yang terakhir bisa juga menggunakan rasio analisis. Nah, ini adalah penggunaan analisis yang dilakukan oleh teman-teman kita yang belajar manajemen keuangan. Ya. Mereka lebih mudah melakukan analisis secara relatif dengan model rasio. Jadi nggak mau lihat berapa besarannya, tapi rasionya berapa persen, ideal atau tidak gitu. Nah, sedangkan kita dari sisi keuangan kita punya dimensi yang lebih luas, bisa melakukan vertical analysis maupun horizontal analysis, dan akan lebih kuat lagi kalau kita bisa kombinasikan dengan rasio analisis. Itu akan membantu kita melihat bagaimana si financial statement fraud itu terjadi dalam perusahaan. Yang kalau kita perhatikan dari skema dasar dari fraud, itu sebetulnya adalah dari fraud triangle, ya kan? Ada 3 komponen utama yang mendeteksi atau membuat perilaku fraud di dalam perusahaan. Apakah karena ada pressure, ada tekanan, otomatis di sini ada tekanan dari keuangan atau financial pressure. Kemudian yang kedua, apakah ada opportunity atau ada kesempatan yang cukup luas ketika kita melakukan fraud, artinya tidak diawasi dengan baik, kesempatan itu muncul gitu ya, atau pengawasannya sangat lemah. Dan yang terakhir, kita melakukan rasionalisasi.
Kita mencoba melakukan pembenaran, memberikan bukti-bukti atau alibi gitu ya bahasa hukumnya, supaya perilaku yang kita lakukan itu dibenarkan, padahal sebetulnya masuk dalam ranah fraud. Jadi tiga komponen utama ini yang menjadi kekuatan atau yang menjadi skema dasar kenapa sih fraud itu terjadi atau muncul dalam perusahaan, khususnya lebih spesifik di dalam pelaporan keuangan. Oke, itu untuk materi kita yang pertama. Ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa terkait dengan materi ini? Ada? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum, Oke. Pak. Kalau belum ada, saya lanjutkan untuk bagian yang kedua ya. Kalau tadi kita berbicara mengenai financial statement fraud gitu ya, dari sisi perusahaan atau dari sisi aktivitas bisnis, maka dari sini kita melihat dari sisi yang lain, yaitu dari sisi pekerjaannya. Jadi fraud itu sudah cukup banyak terjadi di level pekerjaan khususnya auditor. Sehingga dengan kata lain gitu ya, auditor itu juga mengalami sebuah ancaman. Ancamannya apa? Ancaman ketidakpercayaan dari konsumennya, perusahaan. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa kejadian fraud yang justru dilakukan oleh akuntan atau auditor gitu ya. Jadi yang paling lama gitu ya dari kasusnya Enron pun itu juga salah satu bentuk fraud ya, melaporkan yang tidak wajar. Sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kebangkrutan atau bahkan penyajian yang tidak ideal. Selain daripada kasus tersebut yang sudah terungkap cukup lama gitu ya, ada sisi lain yang perlu kita perhatikan di sini atau yang perlu kita kupas adalah dari sisi non teknis perusahaan. Apa itu? Yang pertama adalah human factor atau masalah manusia. Ya, fraud atau kecurangan itu bisa terjadi karena tiga komponen ini. Ya. Yang pertama ada kondisi greed, ya, serakah, keinginan untuk dapat lebih. Ya. Mau dari auditornya bisa, mau dari perusahaan bisa, intinya ini ada menempel di manusianya. Ya. Kalau dia butuh finansial yang cukup banyak, kemudian dia serakah pengen dapat aset yang besar, maka sangat mudah sekali untuk manusia melakukan tindakan yang tidak tepat atau tidak sesuai. Yang dalam konteks kita sebut dengan nama fraud. Ya. Yang kedua, bisa juga karena tekanan gaji. Ya. Nah, gaji ini kan saat ini posisinya terbuka dan relatif bisa kita perbandingkan. Ya. Kalau dulu tertutup ya, sekarang enggak. Kalian dalam mencari pekerjaan, kalian bisa cari, ini kalau mau pekerjaan seperti ini, kira-kira kisaran gajinya berapa? Itu sangat mudah dicari. Dan semuanya terbuka, bisa dicari di internet. Oleh karena itu, kondisi perbandingan yang dengan informasi yang sekarang ini relatif bebas dan terbuka, itu membuat perusahaan juga berpikir, kalau dia gajinya kecil, ada kemungkinan karyanya melakukan fraud. Ya, karena apa? Karena di tempat lain dia bisa dapat lebih besar. Ya. Tetapi juga tidak bisa serta-merta kita bilang bahwa kalau gajinya besar tidak terjadi fraud. Tidak juga seperti itu. Ya. Karena fraud itu adalah motif secara manusiawi. Jadi kalau dia sudah terbiasa melakukan fraud, mau gajinya besar atau gajinya kecil atau gajinya besar sekalipun, ya, tindakan itu bisa terjadi. Ya. Kenapa seperti itu? Itu adalah alasan-alasan yang tidak bisa dijelaskan atau yang sering disebut dengan unreasonable expectation. Ya. Sebagai contoh ya, di dalam sebuah institusi ya, di dalam sebuah institusi itu ada juga ya, saya nggak mau bilang institusinya apa, tapi kejadian seperti ini juga pernah terjadi bahkan di institusi pemerintahan juga ya. Misalnya seorang karyawan dia gajinya katakanlah gitu ya, mungkin 2 digit gitu ya, tapi banyak terjadi kasus fraud di dalam aktivitas tersebut. Nah, oleh karena itu mencoba ditingkatkan gajinya mungkin menjadi 3 digit, tapi perilaku tersebut tetap terjadi. Hanya levelnya diturunin. Kenapa seperti itu? Karena dengan gaji 2 digit pun misalnya gitu ya, dia bisa mendapatkan keuntungan dalam 1 bulan mungkin sampai 3 digit. Nah, kalau karyawan tersebut sudah terbiasa melakukan fraud, maka dia akan berusaha memenuhi kebutuhan bulanan dia yang seperti itu. Makin banyak kebutuhannya, makin tinggi juga tingkat dia melakukan fraud.
Jadi sekalipun gajinya dinaikin ya atau kebutuhannya dipenuhi, tetapi kalau memang itu tidak sesuai dengan standar yang dia miliki, dia akan cenderung melakukan fraud. Jadi saya tidak menuduh terjadi, pasti tidak, tapi ada kecenderungan melakukan fraud. Oke. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Nah, cukup banyak cara. Ya. Yang pertama adalah kita melihat dari education. Ya. Idealnya ya, kalau karyawan teredukasi dengan baik, ya, dia tahu pengetahuan mengenai keuangan dengan baik, maka dia tidak akan melakukan fraud. Ya. Fraud itu sendiri muncul karena adanya pressure, tekanan. Nah, siapa yang ditekan adalah karyawan yang mungkin tidak punya knowledge yang cukup. Ya. Knowledge itu kita gambarkan dengan education. Ya. Kan dia dapat tekanan dari atasan, kemudian dia dapat kesempatan yang cukup luas, ada yang melindungi gitu ya, takut tapi juga ada yang menjagain gitu ya, maka dia bisa terjadi atau bisa juga melakukan tindakan fraud karena masalah tersebut. Nah, caranya kita lihat bagaimana ya, kita tingkatkan edukasi dari karyawan kita, edukasi secara formal maupun informal, sehingga dia tahu bahwa yang namanya fraud itu punya sanksi dan konsekuensi hukum yang tinggi, sehingga mungkin tingkat perilaku fraud bisa ditekan. Bisa juga dengan proaktif selalu menyajikan atau memberikan informasi yang informatif tentunya ya, terkait dengan fraud dan konsekuensinya. Sehingga orang lebih patuh ya, lebih taat ya, mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Sekalipun ya tidak semua hal bisa terjadi dengan mudah seperti itu ya. Kita bisa ambil contoh aja di jalan raya ya. Banyak sekali himbauan-himbauan untuk berhati-hati dalam sebagai pengguna jalan gitu ya. Kalau lampu merah ya berhenti, tapi nyatanya juga tidak bisa. Sekalipun proaktif pun tetap ya, polusi seperti itu kan kembali lagi ke manusianya. Oke. Mencoba memotong gap yang terjadi antara manajemen, kemudian karyawan, dan juga setiap ada pemeriksaan dari auditor maupun examiner gitu ya, tidak terlalu kaku. Karena kalau terjadi kekakuan antar mereka ini atau pihak-pihak manajerial, ini justru yang menjadi titik rapuhnya terjadi fraud ya, karena takut ya, takut terkena sanksi dan takut menjadi polemik di kemudian hari, sehingga dia akan melakukan hal-hal yang mengamankan posisinya. Ya. Untuk mempermudah dalam kita melakukan deteksi, harus lebih sering melakukan analytical review, baik itu dengan vertical analysis, horizontal analysis, maupun menggunakan rasio analysis. Ya. Dan yang paling penting, biasanya di perusahaan besar sih, sering terjadi namanya surprise audit. Ya. Nggak ada apa-apa, nggak harus nunggu setahun sekali, mungkin per 2 bulan, per 3 bulan, tiba-tiba ada auditor. Gitu. Jadi itu untuk melakukan atau mencegah terjadinya fraud yang sifatnya terencana, kan dadakan gitu ya, tanpa pemberitahuan. Asalkan dia SOP-nya benar, aktivitasnya berjalan dengan baik, maka harusnya nggak perlu takut. Ya. Ibaratnya nih kalau kalian kuliah gitu ya, setiap hari kalau belajar terus, nanti tiba-tiba kuis kan nggak takut. Gitu. Nah, kalau nggak pernah belajar, nggak pernah baca, tiba-tiba kuis kan jadi stres sendiri kan. Ini sama seperti ini. Jadi itu beberapa aktivitas yang mungkin bisa dilakukan untuk menjaga supaya perilaku dari masalah manusia itu terjaga atau perilaku fraud yang muncul dari human factor itu berkurang. Ya. Selain itu, dari sisi guideline atau dari sisi arahan, kita bisa melakukan ketentuan tertulis ya, misalnya melakukan punishment atau hukuman yang sifatnya seragam. Jadi yang fraud besar, ya hukumannya besar, fraud kecil gitu ya. Bukan berarti hukumannya kecil ya, tapi mungkin kita bisa setarakan. Yang fraud itu dikeluarkan dari perusahaan, misalnya seperti itu. Kan ada juga ya seperti itu. Kemudian selain itu ada juga mencari program yang sifatnya efektif untuk melakukan pencegahan atau pendeteksian yang terkait dengan hal yang bisa merugikan perusahaan. Nah, yang paling bagus atau yang paling kuat adalah melakukan yang namanya ethical connection. Ya. Etika itu sesuatu yang tidak bisa terukur secara kasat mata. Ya. Maka dari itu perusahaan yang punya etos kerja yang bagus, ya, ethical yang tinggi, ethical yang luar biasa, biasanya tingkat fraud-nya akan sangat kecil. Karena mereka punya sense of belonging yang bagus, ya, rasa memiliki dengan perusahaan, kemudian ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan yang biasanya terikat kuat dengan perusahaan. Misalnya ya imperative principle atau situational ethics
yang hanya terjadi atau bisa dirasakan ketika si karyawan sedang bekerja di situ. Ya. Ketika dia tidak bekerja atau ketika dia di posisinya di luar perusahaan, mungkin itu bisa berubah. Tetapi ketika dia masuk ke dalam situasi kerja, itu otomatis akan muncul dalam sisi karyawan bahwa dia akan menjaga etika dengan baik. Dan yang terlebih penting di sini adalah kita melakukan atau menghargai esensi dari manusia. Namun kita tidak menutup kemungkinan ya manusia itu bisa punya tiga pandangan seperti ini. Kita bisa menganggap semua orang itu baik, betul. Kita juga bisa menganggap orang itu bisa melakukan kejahatan juga. Jadi tidak 100% orang baik, tidak 100% orang jahat. Gitu. Ada juga manusia yang sifatnya cuma hitung-hitungan aja, kalkulasi. Jadi manusia yang seperti ini atau tipe pekerja yang seperti ini, ya dia akan bekerja kalau dia dapat remunerasi yang tepat, gitu ya. Kalau gaji gede dia kerjanya bagus, gaji kecil dia kerjanya malas. Itu seperti itu. Itu namanya human as calculated. Jadi dia membuat dirinya itu sesuai dengan hitung-hitungan yang dia dapat. Ya. Perilaku-perilaku yang seperti ini itu ada dan itu pasti ada ditemukan di lapangan gitu ya. Bukan berarti kita hindari yang kayak gini nggak bisa. Itu sifatnya random. Ya. Ada orang baik ya, kemudian bisa juga karena kondisi tekanan pekerjaan, stres, kemudian finansial, dia bisa juga menjadi human as calculating. Ada yang seperti itu. Jadi tidak 100% kita percaya dan apalagi manusia itu bisa berubah ya. Manusia itu bisa berubah. Salah satu kunci yang bisa kita jaga adalah policy ya, kebijakan mengenai etika. Sering melakukan kebersamaan ya, sering melakukan sosialisasi akan punishment-nya, akan rewards-nya, kemudian informasi yang jelas untuk hal-hal yang sifatnya etis dan yang tidak etis di perusahaan, itu akan sangat membantu, akan sangat bermanfaat untuk menjaga situasi dalam perusahaan menjadi baik, suasana kerja nyaman, etika kerja akan bertumbuh dengan sendirinya, dan karena itu mungkin tidak perlu polisi yang mengawasi 24 jam, ya, etika akan terbentuk dengan baik dan tindakan fraud itu pun bisa dicegah dengan sendirinya. Oke, itu dari sisi etika yang perlu saya sampaikan untuk materi sesi kedua hari ini. Baik, ada pertanyaan dari mahasiswa terkait dengan materi yang disajikan hari ini? Ada? Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke. Baik, sebentar saya sedang membuka untuk file persiapan ujian kalian. Jadi karena di minggu terakhir ya, minggu depan kan sudah mulai masuk minggu-minggu ujian ya. Ada yang mulainya di awal, ada yang mulai di akhir. Jadi pertama saya berpesan tolong jaga kesehatan dengan baik ya, karena beberapa dari kalian kan ada yang sambil kerja gitu ya di luar rumah ya. Sekalipun saya tidak menutup kemungkinan bahwa pekerjaan itu yang utama gitu ya, atau misalnya kan kalian tidak 100% kuliah ya, ada yang sambil bekerja gitu kan. Tapi tolong jaga kesehatan dengan baik karena sebentar lagi adalah masanya ujian. Oke. Jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu pada saat ujian, misalkan sakit atau apa. Kita hindarinya karena waktu kalian sangat berharga. Jadi saya tidak berharap kalian ada yang mengulang atau susulan, enggak. Semoga lancar-lancar sampai pada hari ini. Tuh. Yang kedua, ini kalian kan di semester 6 ya. Jadi nanti untuk ujiannya saya akan mencoba memberikan skema kasus. Ya, jadi ujiannya kita dalam bentuk soal cerita. Jadi nanti semua konsep atau materi yang sudah pernah kita pelajari gitu ya, itu nanti saya akan tuangkan di dalam soal ujian. Jadi soal ujiannya bukan melihat maknanya fraud itu apa ya, kemudian fraud range itu komponennya apa, enggak seperti itu. Jadi saya akan berikan kasus, terus kemudian saya minta kalian untuk melihat itu sisi fraudnya ada di mana, berdasarkan teori yang sudah kalian pelajari atau informasi yang sudah kalian pelajari. Jadi hanya ada kasus, kemudian kalian melihat skema fraudnya itu ada di mana, dan jangan lupa ya, jangan lupa diberikan contohnya. Diberikan contohnya. Ya. Untuk contoh, ini saya
mau perjelas dulu karena kemarin ada yang sedikit membingungkan. Untuk contoh, itu kan ada soal cerita, kemudian nanti kalian diminta untuk mengklarifikasi itu ada proses fraud atau tidak gitu ya. Untuk soal contohnya itu bisa dari soal cerita tersebut dijadikan contoh gitu ya. Atau mungkin kalian pakai contoh lain di luar soal. Tetapi yang menggunakan konsep fraud yang sama. Contoh-contoh misalnya suap atau komisi suap gitu ya misalkan. Misalkan di soal kasusnya tidak secara eksplisit muncul, tapi kalian bisa kasih contoh yang lain gitu. Misalnya ada apa misalkan maklar anggaran, melakukan suap dan sebagainya, misalkan contoh seperti itu. Intinya kasus yang dihadapi sama yaitu suap ya, tetapi contohnya boleh dari soal yang disajikan di dalam soal UAS atau juga boleh dari luar kasus itu. Jelas ya? Jadi saya tidak menutup kemungkinan ya, nanti boleh ditanyakan juga pada saat ujian. Tetapi pada saat sesi ini saya perjelas dulu bahwa contohnya tidak terbatas pada soalnya saja. Boleh pakai contoh di luar soal. Selama kasus fraud-nya masih sama. Ya, selama kasus fraud-nya masih sama. Oke. Kemudian yang terakhir yang saya minta kalian mempelajari itu di luar dari materi ya, di luar dari materi kita yang pelajari. Ini sekarang kan muncul fenomena shell companies, atau perusahaan cangkang, yang itu juga menjadi salah satu kendaraan perusahaan untuk melakukan fraud. Itu tolong dipelajari secara mandiri kan nanti akan menjadi satu pertanyaan untuk ujian kalian. Saya cuma pengen tahu dari pendapat kalian shell companies itu seperti apa dan kalau dia digunakan sebagai kendaraan fraud gitu ya, itu skemanya seperti apa. Jadi itu murni saya pengen lihat bagaimana sih kalian memandang shell companies itu sebagai perusahaan yang akan pro dengan perusahaan awalnya atau justru kontra. Jadi dia menjadi alat fraud atau tidak. Jawabannya di situ tidak ada yang betul atau salah ya, tetapi saya ingin melihat bagaimana komentar kalian atas shell companies tersebut. Cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke. Saya